yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Ini sebagian tingkatan surga. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 sifat dari penduduk surga. Semua dari kaum muslimin dan muslimat menghendaki surga itu, ingin dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi yang menjadi masalah, sejauh mana kita telah bersiap untuk masuk ke surga? Apa amalan yang telah kita kedepankan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara kaum mukminin ada yang membeli surga dengan mengorbankan jiwa dan harta mereka. Ada yang beramal bidadari dengan telah dia siapkan mahatnya dengan amalan-amalan saleh di kehidupan dunia. Maka inilah sepatutnya yang selalu kita perhatikan. Dan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi terdapat di dalamnya penjelasan 5 sifat dari penduduk surga. Dan 5 sifat yang penduduk surga ini yang hendaknya kita perhatikan. Dan hendaknya selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, bagaimanapun lezatnya, kenikmatan itu hanyalah sebuah berbanding dengan kenikmatan di mana? Kenikmatan di surga. Karena itu suatu hari Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau maju ke depan, seakan-akan ingin mencapai sesuatu. Tapi beliau urung niatnya. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang, seakan-akan khawatir terhadap sesuatu. Ketika ditanyakan kepada beliau, kata beliau diperlihatkan kepada surga dan neraka. Ketika beliau melihat surga, seakan-akan beliau ingin memetik rahasia sebuah dari surga. Beliau urungkan niatnya. Kata beliau, di kata saya memetiknya dan kalian menciumnya, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup di atas muka bumi. Ini gambaran bagaimana kenikmatan di dalam surga tersebut. Dan saya melihat neraka, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka inilah harusnya yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang hamba. Bagaimana dia mempelajari sifat-sifat amalan-amalan yang menyebabkan dia terdorong ke dalam penghuni surga itu. Karena surga tidak akan didapatkan kecuali dengan amalan. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan tilkal jannah uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian dapatkan disebabkan karena amalan kalian. Ada amalan yang dia lakukan. Maka di dalam ayat-ayat yang saya bacakan disebutkan 5 sifat dari penduduk surga. Ini 5 sifat, 5 ciri dari penduduk surga. Walaupun sifat-sifat penduduk surga banyak, karena amalan-amalan mereka itu banyak. Tapi 5 sifat ini ketika disebutkan di dalam ayat, ini adalah sifat-sifat yang sangat indah, merupakan sifat yang sangat menonjol pada penduduk surga. Sifat yang pertama, mereka disifatkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Disifatkan dengan sifat apa? Ketakwaan. Karena takwa adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kebaikan. Takwa itu dari kata wiqayah, penghalang, tameng, perisai. Dikata seorang melihat neraka Allah, dia takut kepada neraka, maka
Dia mempersiapkan ketakwaan agar supaya dia dihalangi, dibentengi dari neraka. Dia takut kepada kemurkaan Allah, maka dia siapkan ketakwaan agar supaya dia dihindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa secara bahasa dan punya keterkaitan dari sisi makna syariat. Karena itu para ulama berkata bahwa takwa adalah ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka maksiyat Allah ala nurin min Allah taqafu iqab Allah. Takwa adalah untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, untuk mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan kau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan ketakwaan. Disebut dengan ketakwaan. Siapa yang menjaga dirinya di atas ketakwaan, maka akan dikumpulkan untuknya segala kebaikan. Perhatikan di dalam ayat ini, surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di banyak ayat dikatakan innal muttaqin fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di bawah tumbuhan-tumbuhan pohon surga dan air-air yang mengalir. Innal muttaqin fi maqamin amin. Di ayat yang lain, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Di ayat yang lain, innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan berbagai kenikmatan. Semuanya disebut dengan sifat apa? Sifat ketakwaan. Karena itu takwa adalah sebab segala kebaikan. Dengan ketakwaan ini seorang hamba mendapat rahmat dari Allah, selalu berada di dalam cahaya dan petunjuk Allah, diampuni dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberi kepada kalian sebuah bahagian dari rahmat-Nya, dan kalian akan diberi cahaya dan jalan di bawahnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di ketakwaan dan pengampun dan penggugur dosa-dosa. Dan penggugur dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takwa inilah yang membedakan derajat kaum musyrikin, sehingga sebagian mereka lebih tinggi di atas sebagian yang lainnya. Allah firman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itulah yang menyelamatkan seorang hamba dari kegelian pada hari kiamat. Allah firman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka, akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Itu adalah ketentuan dari Rabb yang sudah dipastikan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bagaimana keselamatan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berbicara tentang keindahan dan keutamaan takwa. Ini adalah pembahasan yang sangat luas. Ayat-ayat Al-Quran penuh menjelaskan kebaikan dan keutamaan takwa ini. Karena itulah dari sifat khusus penduduk surga, mereka selalu menjaga diri di atas ketakwaan dengan melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja yang dilarang. Jangankan meninggalkan yang haram, yang makruh saja mereka tinggalkan. Bahkan kadang sebagian yang mubah, sebagian perkara yang boleh mereka tinggalkan karena khawatir bisa mengantar kepada hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Jadi ketakwaan
adalah sifat yang terindah yang menyebabkan hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah juga berfirman, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka ini sifat yang pertama dan sifat penduduk surga, selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian sifat yang kedua, hadza ma tu'aduna bi kulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan untuk kalian penduduk surga, di kulli awwab, bagi seorang yang awwab. Ini sifat yang kedua. Dia adalah seorang yang awwab. Iya. Selalu kembali kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Awwab ini adalah sifat dari sebagian nabi Allah yang mulia. Nabi Daud alaihi salam disebut di dalam Al-Quran, "Wadkur abnana Daud dan aini innahu awwab." Ingatlah hamba kami Nabi Daud. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan dan beliau adalah seorang yang awwab. Jadi dia adalah sifat siapa? Nabi Daud. Jika disebutkan anaknya Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ni'mal 'abd innahu awwab." Bahwa Sulaiman ini sebaik-baik hamba dan dia adalah seorang yang awwab. Maka siapa yang selalu kembali kepada Allah, kembali kepadanya, maka inilah seorang hamba yang diberikan kepadanya surga. Dia selalu kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala kemaksiatan, selalu bertobat kepadanya. Apabila ini dia jaga dan dia pelihara, maka dia adalah seorang hamba yang selalu awwab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya didukung dengan amalan-amalan. Ya. Karena itu salat duha itu disebut sebagai salat awwabi. Salat orang-orang yang awwab, selalu dia kembali kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhafiz ala rak'atayn min ad-duha fa innahu awwab." Atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang menjaga dua rakaat duha, sesungguhnya dia adalah seorang yang awwab. Dan ini sebagian dari amalan saleh yang dijaga dan dijalankan. Baik, jadi ini sifat yang kedua disebutkan di dalam ayat. Di kulli awwabin, kemudian sifat yang ketiga hafiz. Dia adalah seorang yang hafiz, selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Hafiz dari kata al-hifz bisa bermakna memelihara, menjaga, bisa bermakna menghafal. Ya. Karena itu hafiz di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, menafsirkan hafiz adalah dia menjaga segala perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dan penafsiran yang kedua, hafiz dia hafal kesalahan-kesalahannya agar supaya dia selalu bertobat darinya. Jadi kalau dia jatuh dalam kesalahan tidak dia lupakan. Dia selalu menyesali dirinya, selalu mengingat kesalahannya. Iya. Jadi dua makna, memang dua makna yang indah dan tercakup di dalam lafaz ayat. Tercakup di dalam lafaz ayat. Iya. Karena itu penjagaan terhadap diri, penjagaan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian pokok dari syariat kita dan sifat khusus orang-orang yang beriman yang merupakan penduduk surga.
Iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda,